Piala Dunia U17 telah mencapai puncaknya dan kota Solo berkesempatan menjadi saksi di mana Jerman berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya. Ya, pasukan Der Panzer Muda sukses menghentikan perlawanan luar biasa Prancis via adu penalti. Hebatnya lagi, Jerman ini benar-benar menunjukkan mental juara di laga ini, bahkan di saat mereka mesti main dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua. Dan tentu saja, nama pelatih Christian Wulff layak mendapatkan kredit tersendiri di mana ia mampu menjaga mentalitas pemainnya untuk tetap fokus terutama jelang adu penalti. Terbukti meskipun nyaris tercomeback, Jerman berhasil memastikan kemenangan adu penalti dengan skor 4-3 usai di waktu normal main 2-2. Final Piala Dunia U17 yang dimainkan di Stadion Manahan Solo sejatinya layak disebut sebagai final U17 terbaik dan paling dramatis. Pasalnya kedua tim yang bertanding benar-benar menunjukkan mengapa mereka layak ke final. Yap, baik Jerman ataupun Prancis sama-sama melaju ke final dengan rekor tak terkalahkan mulai dari fase grup sampai babak final. Dan melihat jalannya pertandingan, maka penonton yang menyaksikan pun dijamin gak nyesel deh melihat partai ini. Yap, sebenarnya antara babak pertama dan babak kedua bisa dibilang menjadi milik masing-masing kedua tim, di mana pada babak pertama Jerman ini mampu menguasai jalannya pertandingan. Hal itu dibuktikan dengan rentetan peluang yang didapat sampai pada akhirnya Paris Brunner bisa membuka keunggulan melalui eksekusi penalti yang sangat tenang. Gol itu pun seolah membuat Jerman sedikit di atas angin. Nah, memasuki babak kedua, awalnya Jerman masih tetap memegang kendali. Bahkan mereka bisa mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 melalui Noah Darvich. Akan tetapi, Prancis yang benar-benar gak mau dibuat malu begitu aja, sebisa mungkin untuk lebih ngegas dan itu terbukti cukup membuat Jerman kewalahan. Hasilnya pun, Simon Boaba mampu mencetak gol yang memperkecil keadaan. Nah, tentu saja dengan satu gol itu, Prancis tambah ngegas dong, sehingga cukup membuat pemain Jerman sedikit panik. Sampai terjadilah kartu merah yang didapat Winners Osawe di menit 69. Maka dari itu, Prancis beneran terus menggempur Jerman sampai akhirnya bisa mencetak gol penyama di menit 85 melalui aksi individu Mathis Amogu. Yap, setelah melalui bermacam drama termaksud di 10 menit masa injury time, pada akhirnya laga pun terpaksa dilanjutkan ke adu tos-tosan. Dan disinilah sebenarnya perang mental itu dibuktikan, di mana Jerman yang di babak semifinal sukses mengalahkan Argentina juga melalui adu penalti. Jelas udah nggak begitu tegang karena mereka tahu nih vibes-nya adu penalti, meskipun di satu sisi Prancis ini alot juga. Bahkan di saat penendang kelima Jerman, yang ibaratnya bisa menentukan, masih bisa ditepis. Namun penendang ke-6 Prancis pada akhirnya gagal, dan penendang terakhir Jerman sukses memastikan Jerman menjadi juara di bawah indahnya langit kota Solo. Yap, kemenangan di ajang ini tentu menciptakan sejarah tersendiri. Pasalnya, ini adalah pertama kalinya mereka menjadi juara di Piala Dunia U17, di mana sebelumnya prestasi terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Piala Dunia U17 tahun 1985 ketika masih bernama Jerman Barat. Di sisi lain, pelatih Jerman Christian Wulff menjelaskan soal mentalitas anak asuhnya yang benar-benar luar biasa, terutama saat jelang adu penalti. Ia menjelaskan meskipun banyak yang menyindir Jerman, banyak diisi pemain keturunan, namun ia menekankan kepada para pemainnya untuk tetap bersatu. Tim ini sangat beragam dan pemain kami banyak memiliki keragaman karakteristik. Ini yang membuat kami bernilai sangat bagus. Semua pemain memiliki latar belakang Jerman dan memiliki ikatan satu sama lain di Jerman. Saya yakin fans di Jerman udah lama mendambakan tim seperti ini. Kami tidak akan bisa mencegah komentar rasis dari segelintir orang idiot. Sayangnya hal itu terjadi di seluruh dunia. Tapi saya pikir Jerman sekarang sangat bangga dengan tim ini. Para pemain memberikan hati mereka untuk negara kami. Mereka semua lahir di Jerman dan bangga bisa bermain dengan lambang elang di dada mereka. Itu suatu kehormatan yang sangat besar dan itulah yang mestinya Anda perhatikan, kata Wulff dalam laman Federasi Sepak Bola Jerman di FB.
Ya, pada akhirnya apa yang diraih Jerman U17 ini seolah menjadi obat di tengah buruknya performa timnas senior mereka yang terseok-seok sejak melakukan aksi dukungan LGBT di Piala Dunia 2022 lalu. Dan bisa jadi dalam 3-5 tahun ke depan, beberapa pemain dari Jerman U17 ini akan menjadi pemain top yang main di tim-tim besar. Sebab baik secara skill, mental, dan attitude, para pemain yang kini main di Piala Dunia U17 beneran menunjukkan kalau mereka emang punya itu semua. Tinggal gimana nantinya mereka menghadapi tantangan sebenarnya setelah gelaran turnamen ini. Jelas perjalanan masih sangat panjang. Dan terlepas dari apapun, selamat untuk timnas Jerman U17 dan tetap semangat untuk timnas U17 Prancis. Terima kasih sudah menunjukkan sebuah pertandingan yang hebat di partai final kali ini.